saya bilang, agama Islam bersih banget, emang berapa hari sehari? Saya bilang gitu. Dia bilang 5. Wah, 2 kali aja cukup bersih, saya bilang gitu, apalagi 5 kali, saya bilang. Luar biasa tuh, saya bilang. Jadi sejak itu saya jadi banyak berpikir tuh. Cuma waktu itu saya belum belum gitu tertarik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Junia? Alhamdulillah baik. Masya Allah. Luar biasa ya, Masya Allah ya. Kegiatannya Masya Allah Junia. Sekarang udah istiqomah banget nih. Masya Allah. Mungkin bisa diperkenalkan namanya Junia siapa gitu. Terus sebutin aja namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yunia Nilawati. Dulu agama saya sebenarnya Buddha, tapi saya sudah tidak aktif lagi dan saya coba mempelajari agama Kristen waktu itu. Saya sempat ikut kebaktian, tapi saya belum sampai dibaptis. Lalu saya sempat tertarik sama Islam gara-gara saya baca satu bukunya judulnya Kebenaran Tuhan Yesus Melalui Agama Islam. Karena saya sempat beberapa kali ikut kebaktian, jadi saya ada sedikit tahu tentang Tuhan Yesus, dan sesudah saya baca buku itu saya tertarik. Semakin tertarik, akhirnya saya coba bertanya bagaimana cara masuk Islam waktu itu sama teman saya. Teman saya itu yang meminjamkan buku ke saya. Terus akhirnya saya baca syahadat di Masjid Al-Azhar. Oh, Masya Allah. Nah dulu tuh waktu di agama sebelumnya Junia itu seaktif apa sih gitu loh? Nggak aktif sih, cuma jalanin ritual aja. Gitu. Ikut-ikutan, jadi kayak kan orang tua awalnya Buddha tuh ya, jadi ikut-ikutan aja. Tapi kalau saya menjalani ritual itu saya kayaknya kosong gitu hatinya. Ini saya ngapain ya, saya bilang gitu. Jadi saya akhirnya nggak menjalani lagi. Gitu ya. Terus kegiatannya apa aja di sana? Kalau di agama sebelumnya? Sempat ada kayak bukan kebaktian, kayak ngumpul apa itu namanya yayasan ya, di yayasan. Terus seperti biasa kayak kita ini aja kajian gitu. Itu aja. Kan biasanya kalau di agama sebelum itu kan ada kegiatan-kegiatan sosial atau apa gitu. Nah Yunia di sana tuh ikut nggak sih? Gitu? Gak ada. Waktu itu kan tahun berapa ya? Saya kan masuk Islam tahun akhir 1995. Di tahun itu kan belum banyak komunitas, belum banyak kegiatan apa-apa. Oh gitu. Jadi nggak ada misalnya acara bakso atau acara Gak apa ada. gitu kan? Nggak Nggak ada ya. Kalau misalnya sekarang kan banyak ya mereka itu ikut kegiatan bakso dan sebagainya gitu loh. Jadi Junia itu di sana hanya mengikuti saja gitu. Iya, saya cuma ikut-ikutan lah. Oh gitu. Jadi ibadahnya itu setiap hari apa? Setiap hari. Oh setiap hari. Ya, sehari 2 kali waktu itu ibadahnya. Ritualnya. Jadi ritualnya ibadahnya di tempat, di rumah atau di itunya? Di rumah. Oh di rumah gitu. Di rumah pakai dupa gitu ya. Oh pakai dupa. Terus pakai ada tasbihnya juga. Oh tasbih. Waktu itu. Kalau misalnya kalau agama Islam tasbihnya kan kita baca-baca itu. Kalau misalnya agama itu tasbihnya gimana? Waktu itu saya kan Budanya Buddha Jepang ya, waktu itu bilangnya Nichiren Shoshu Indonesia. Jadi zikirnya itu Nam-myoho Renge-kyo menyebutnya. Jadi satu putaran. Saya lupa itu satu putaran berapa jumlahnya. Oh gitu. Jadi bagaimana apa yang mendasari Junia untuk ingin memeluk Islam gitu? Gimana? Apa sih mendasari Junia itu ingin banget mempelajari agama Islam gitu? Oh iya. Kan dari
dari agama sebelumnya ke agama Islam biasanya kan agak sulit tuh. Nah, apa motivasinya tuh kayak gitu? Ya sejak saya kan di agama Buddha itu saya merasa kosong gitu ya. Ini saya ngapain, terus saya mencoba mencari di agama Kristen ikut kebaktian, tapi kok saya juga nggak nyaman gitu ya. Saya bilang ini saya apa ya yang saya cari, saya bilang gitu. Akhirnya gara-gara saya baca buku itu saya senang gitu, saya kayaknya tentram gitu. Terus saya banyak-banyak baca buku juga yang tentang Islam itu. Akhirnya saya masuk Islam. Oh, Masya Saya Allah. ada. Masya Allah ya. Karena kan prosesnya agak lama ya. Nah, dari setelah Yunia belajar terus cari-cari buku gitu, itu berapa lama prosesnya? Sekitar 3 bulan ya, 3 bulan. Oh, Masya Allah ya, Ya, 3 bulan. Terus akhirnya saya tertarik, saya bilang ini deh saya mau lebih serius lagi di Islam gitu ya, masuk Islam. Sudah ada satu yang semakin saya lebih yakin lagi gitu ya, sesudah saya masuk Islam itu saya dapat mimpi begitu. Itu saya udah baca syahadat kan ya, udah beberapa hari kemudian terus saya dapat mimpi. Mimpinya saya lagi jalan di bis gitu ya, di dalam bis. Itu di tengah badai, tapi di dalam mimpi saya itu kan nggak jelas tuh ya. Terus tiba-tiba di depan ada jurang. Saya teriak-teriak, saya bilang jangan maju terus, saya bilang gitu. Tapi itu bis maju terus, akhirnya masuk ke dalam jurang. Saya berasa banget di dalam mimpi itu saya jatuh ke dalam jurang. Terus saya teriak-teriak, saya bilang, Allah ya Allah Akbar, saya belum mau mati, saya bilang tolong saya bilang gitu. Tolong saya bilang gitu. Tiba-tiba kaki saya ada yang pegang, terus saya diangkat gitu ke atas. Ya, saya terbang. Masya Allah. Wah, Masya Allah banget ya. Terus ini, nah setelah dari itu, setelah masuk Islam itu, terus bagaimana tentang keluarganya Junia gitu kan? Apa ada tantangan kah? Ada misalnya orang tua kah, keluarga dan lain itu gimana? Iya, banyak sekali tantangan. Terutama mama saya waktu itu menentang. Mama saya marah besar ya. Dia marah besar sampai dia pukul-pukul dirinya, dia bilang suruh saya keluar dari Islam. Saya dilempar pisau suruh bunuh mama saya, dia bilang, kata mama saya, kamu bunuh mama saja, bunuh mama saja atau kamu keluar dari Islam gitu. Saya cuma itu pilihan yang sulit ya, jadi saya diem aja, saya nangis aja. Terus mama saya teriak-teriak, pokoknya sepanjang hari itu saya dikejar-kejar terus gitu, jadi dimarahin terus saya. Kalau udah gitu, mama saya kan sempat berhenti gitu ya, dia udah teriak-teriak berhenti, saya kabur ke kamar. Jadi diem di kamar aja, saya nggak berani keluar. Gitu ya. Hanya mama aja, misal papa atau kakak atau adik gitu? Nggak, adik saya sih nggak ada yang menentang, semua diem aja. Kalau papa saya sebenarnya menentang, cuma kata papa saya, ya udah kalau memang dia mau pilih jalan itu nggak apa-apa katanya. Itu juga bukan hal yang memalukan kata papa saya gitu. Tapi mama nggak setuju. Jadi papa itu setuju, terus hanya mama saja ya? Iya. Masya Allah gitu ya. Nah terus kan setelah masuk Islam tuh biasanya kan kita ada ya ujian-ujian gitu kan ya. Nah kalau Yunia tuh ujiannya apa tuh? Ya banyak, mama saya itu menentang, sangat menentang dia. Jadi dia saya setiap hari digebrak-gebrak pintu, saya diteriak-teriakin. Saya sampai nggak tahan, terus akhirnya teman saya yang bantu saya masuk Islam itu bantu saya, dia bilang kamu ini aja keluar dari rumah dulu, dia bilang itu biar kamu Islamnya nggak goyah, dia bilang. Khawatirnya saya ditekan terus kan jadi keluar dari Islam gitu kan. Akhirnya saya kos di luar rumah, jadi saya kayak buronan kabur gitu, tanpa sepengetahuan mama saya. Jadi saya dicariin. Sempat dicariin. Sempat dicari sama mama gitu ya. Jadi kabur dari rumah gitu ya? Saya sempat kabur dari rumah. Jadi pada saat kabur itu sebenarnya Junia itu sudah bekerja atau memang belum tuh pada saat itu?
Waktu itu saya sempat nganggur ya. Iya, saya sempat nganggur keluar dari kantor. Ya begitu, saya jadi banyakan luntang lantung aja gitu. Di kosan. Masya Allah gitu ya. Ya, pokoknya Masya Allah ya. Nah, terus Mbak Vero mau nanya nih gitu kan ya. Nah, pada saat sebelum masuk Islam, itu ada nggak sih pandangan buruk Yunia tentang Islam sebelumnya gitu? Nggak Kan ada biasanya sih. kan, Islam tuh biasanya kan ini ya pandangannya gimana gitu tentang Islam. Iya, waktu itu memang sebelum masuk Islam, saya sih biasa saja ya. Saya sempat dengar kan biasa suara azan gitu ya. Tapi satu kali saya sempat suara azan, saya bilang ini suaranya merdu gitu ya. Padahal biasa-biasa saya nggak perhatikan. Terus ada satu saat juga, waktu itu saya kan kursus bahasa Inggris di LIA. Pas jam 12 itu kan pada break tuh ya. Saya ke kamar mandi, ngeliat temen lagi wudhu. Saya bilang, kamu ngapain? Wudhu, dia bilang gitu. Oh, sholat ya? Saya bilang gitu, iya. Terus udah selesai break, masuk kelas lagi. Jam 3 break lagi kan. Saya pulangnya waktu itu sekitar jam 4. Jadi jam 3 break lagi sebentar. Saya lihat teman saya wudhu lagi. Saya bilang, loh kamu kok basah-basahan lagi? Saya bilang gitu. Dia bilang, iya saya mau wudhu. Oh sholat lagi? Saya bilang gitu. Wah luar biasa ya, saya bilang, agama Islam bersih banget. Emang berapa hari sehari? Saya bilang gitu. Dia bilang 5. Wah 2 kali aja cukup bersih, saya bilang gitu. Apalagi 5 kali, saya bilang. Luar biasa tuh, saya bilang. Jadi sejak itu saya jadi banyak berpikir tuh. Cuma waktu itu saya belum gitu tertarik ya. Jadi cuma takjub gitu loh sama bilangnya itu ya. Yang sebelum, kalau agama Islam sebelum sholat kan harus wudu gitu. Iya, harus bersih. Terus suara azan yang merdu. Tapi saya mulai tertariknya sejak baca buku itu. Yang tadi saya bilang. Gitu ya. Terus Mbak Vera mau tanya ya, dunia itu waktu syahadat di mana? Syahadatnya di Masjid Al-Azhar. Oh, Masjid Al-Azhar yang di Kebayoran. Iya. Oh, Masya Allah. Masjid Nah, setelah Junia bersyahadat itu langsung pembinaan gitu? Nggak ada, waktu itu belum ada. Nggak ada. Saya jadi diantar teman saya sama 2 saksi, jadi 3 saksi waktu itu. Saya habis syahadat, udah bubar gitu aja tuh. Saya dibeliin baju sholat tuh ya, sama sajadah, disuruh sholat, dikasih buku panduan. Oh, hanya jadi itu kayak aja. belajar sendiri gitu. Oh, belajar sendiri gitu ya. Soalnya waktu itu kan lagi tahun 95 itu belum banyak ini ya, belum banyak komunitas, belum banyak kegiatan-kegiatan kayak kajian-kajian gitu. Jadi pada saat habis bersyahadat terus belajar sendiri gitu kan. Iya. Nah itu ada yang ngajarin nggak tuh yang di rumah atau teman gitu, ada nggak Nggak ngajarin? ada, di rumah kan saya ditentang. Saya juga sholatnya diam-diam gitu. Oh, diam-diam ya. Jadi cari tahu sendiri, baca buku sendiri Iya, gitu. Jadi baca buku sendiri. Masya Allah ya. Saya mulai kayak baca Iqra gitu ya. Waktu itu sejak saya keluar dari rumah itu. Jadi saya baru cari guru ngaji, mulai belajar itu Iqra. Oh, Masya Allah ya. Padahal kalau misalnya habis bersyahadat itu kan memang kita diwajib untuk belajar ya, ya dibina lah sebagai seorang Muslim yang baru, istilahnya belajar tuh harus memang benar-benar dibina gitu ya, Masya Allah ya gitu kan. Karena kalau misalnya nggak dibina, kasihan juga yang baru mu'alaf gitu ya. Oh, Masya Allah ya. Jadi benar-benar belajar yang dari nol dan sampai sekarang pun begitu juga ya? Iya, waktu itu sekitar saya sudah masuk Islam 95 itu, 97 saya nikah. Sama nikah terus sampai punya anak,
belajar sendiri juga tuh terus-terusan, belum mulai aktif ikut-ikut kajian gitu ya. Terus mulai sekitar tahun 2016 ya, 2016 baru mulai saya cari tahu di mana saya mulai pertama kali ikut kajian komunitas PT. Masya Allah. Komunitas PT. Terus dari PT baru kenal dompet duafa. Oh, dompet duafa. Itu komunitas kedua yang saya ikutin. Oh itu ya. Gitu. Enggak, tadi kan Mbak Fer tuh mau tanya kan, nah setelah masuk Islam itu kan yang ujian yang selain mama itu ada nggak sih dalam dirinya Junia gitu, maksudnya berat banget gitu, misalnya sulit mencari kerja kah atau apa gitu, ada nggak sih paling berat banget gitu? Iya, saya sempat nganggur, sempat putus asa gitu, gimana ya saya bilang, kalau saya terus-terusan begini. Cuma waktu itu kan memang yang awalnya tuh yang kasih pinjam buku itu teman saya itu waktu itu calon suami. Masya Allah. Jadi ya banyak bantu saya juga. Terus dibawa ke guru ngaji dia, tanya-tanya gitu, ngobrol-ngobrol bagaimana nih. Terus kata guru ngajinya, dia bilang ini perempuan ini harus kamu lindungi, dia bilang, soalnya dia udah keluar dari orang tuanya, dia bilang. Jadi akhirnya saya disuruh nikah sama guru ngaji itu. Jadi ya saya sebenarnya ujian yang beratnya ya itu, bingung saya belum dapat restu dari orang tua. Oh Masya Allah. Jadi pas nikah pun orang tua belum tahu atau memang sudah tahu? Belum, waktu itu belum tahu. Jadi saya langsung ke KUA. Dari KUA cuma syukuran kecil aja di rumah. Oh gitu. Jadi ngumpul orang tua sama saudara aja udah. Itu aja. Gitu. Jadi mama belum tahu pada saat itu? Datang mama, saya suruh datang, mama datang. Alhamdulillah, tapi mau datang ya? Mau datang. Ya. Masya Allah, akhirnya ya Masya Allah mau gitu datang, kan. Cuma setiap kali kalau saya telepon mama nanya kabar, udah keluar Islam belum, kata mama saya gitu. Oh gitu, udah keluar Islam. Selalu bertanya udah keluar Islam belum. Oh Masya Allah. Terus ini, Mbak Vera mau nanya nih, setelah kamu masuk Islam, ada hal-hal yang membuat kamu damai nggak sih, maksudnya menyenangkan gitu? Iya, saya waktu itu kayaknya sih biasa-biasa saja ya. Cuma saya tenang gitu jalanin hidup gitu. Saya nggak kayak sebelum masuk Islam, saya kayaknya kosong. Ini bagaimana hidup gitu. Cuma sejak yang masuk Islam tuh saya nikah, saya punya anak. Ya cobaan emang banyak ya. Cuma ya bisa selesai gitu, mengalir dengan mulus gitu. Iya, pernah dibimbing sama suami ya, Masya Allah ya. Suami malah sebenarnya suami tuh bimbingnya nggak terlalu mendalam, yang ngambil detail. Malah dia panggil guru ngaji, saya disuruh ngaji gitu aja. Terus terang memang suami nggak terlalu bilangnya, nggak terlalu dalam lah agama Islamnya. Jadi dia karena dia Islam dari lahir ya, jadi ya begitu-gitu saja dia. Tapi yang penting kan suami support ya, gitu kan? Support sih. Support. Sampai mencarikan ustazah untuk belajar Yunia kan, gitu. Itu artinya kan suami sangat mendukung sekali kan, gitu kan? Ya Masya Allah, setelah masuk Islam terus menikah, terus suami support gitu kan? Ya, Masya Allah. Kemudian saya baru nikah itu. Oh gitu ya. Terus Yunia sekarang aktifnya di mana? Aktivitas. Iya, aktivitas sekarang gitu kan. Banyakan di rumah sih ya, cuma komunitas yang saya ikut sekarang komunitas PT, komunitas dompet duafa, sama MCI. Oh, Masya Allah. Tiga komunitas. Berarti jadi pembinaannya ada 3 komunitas itu ya? Iya. Terus apa sih yang dipelajarin dari komunitas itu? Banyak ya, tentang tauhid, mendalami Al-Quran, untuk baca Al-Quran lebih baik, lebih
tartil, ya bilang tartil dan benar. Jadi saya semakin mendalam gitu iman saya. Masya Allah. Berarti sekarang itu dong ngajinya lebih bagus lagi dong. Masya Allah ya. Amin. Amin, Masya Allah Yunia. Luar biasa ya, maksudnya dari yang Buddha terus sekarang Masya Allah agama Islam gitu kan ya. Berarti kan banyak nih cerita-cerita yang bisa dibagikan ke teman-teman gitu kan ya. Gimana sekarang perasaannya Yunia gimana? Jauh lebih tenang banget setelah Yunia beberapa tahun belajar ini gimana? Lebih tenang banget apa gimana sekarang? Iya, lebih tenang, lebih yakin. Memang banyak masalah ya. Satu masalah selesai, ada masalah lagi gitu ya. Cuma saya berusaha selalu yakin ya sama pertolongan Allah bahwa cobaan ini pasti bisa berlalu. Iya, Masya Allah. Yang penting kan kita jangan jauh dari Allah ya. Karena memang setiap manusia itu pasti ada ujiannya gitu kan ya. Ya kalau misalnya kita melewati fase ini selesai, wah insya Allah nanti Allah akan menguji lagi kan gitu kan. Nah kata Allah di situ bilang ketika kita dikasih ujian lagi berarti kan kita akan ditaikkan derajatnya lagi tuh. Nah aku lihat tuh Yunia tuh Masya Allah, maksudnya belajar di komunitas yang baik gitu kan ya. Masya Allah luar biasa. Masya Allah pengalaman yang begitu. Iya saya yakin bahwa saya bisa dapat kesempatan yang bagus ini juga karena Allah. Nggak mungkin saya tiba-tiba aja bisa dapat begitu kalau bukan rencana dari Allah. Iya, Masya Allah. Terus pernah ikut kajian-kajian di mana gitu selain komunitas ini? Nggak ada. Saya cuma sekarang konsen ini aja 3 komunitas ini aja. Oh, Masya Allah. Nggak mau banyak-banyak takut khawatirnya banyak ajaran yang kan sekarang banyak ajaran yang menyimpang ya. Jadi saya pikir udahlah saya konsentrasi yang benar dan yang ada aja. Iya, Masya Allah. Nah sekarang kan Yunia sudah masuk Islam, sudah banyak belajar gitu. Ada nggak sih pesan-pesan ke teman-teman semuanya gitu kan ya untuk teman mualaf gitu? Pendapat dari saya ya, memang kita sebagai Muslim pasti penuh cobaannya, apalagi kalau yang mualaf gitu nggak mungkin langsung selalu dapat enak gitu ya. Jadi kita kalau dapat cobaan kita harus selalu yakin bahwa pertolongan Allah pasti ada, pasti dekat, pertolongan Allah pasti dekat asal kita selalu dekat dengan Allah. Intinya adalah kita jangan jauh dari Allah kita aja ya. Oh, Masya Allah. Masya Allah, pokoknya luar biasa banget bisa berbincang-bincang sama Yunia gitu kan ya. Yang Cifera lihat tuh Yunia tuh rajin banget gitu loh belajarnya gitu ya. Alhamdulillah. Luar biasa, semoga istiqomah ya. Semoga nanti Yunia bisa mengajak teman-teman yang belum belajar gitu kan. Jadi sebagai motivasi juga ya gitu ya. Mungkin terima kasih Yunia. Cifero mengucapkan banyak-banyak jazakillahu khairan katsiran, barakallahu fiik. Sekian dari Cifero ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.